Nah, di sini KineMaster itu bisa digunakan tanpa harus membayar. Jadi, teman-teman bisa mendownload semua asetnya gratis. Hanya mungkin melihat iklan ya, seperti itu. Tapi semua bisa di-download gratis. Ini akan kita pelajari project ini ya, menyimpan project, toko aset, layer, font, pemangkasan layar, masukkan musik, efek transisi. Dan yang ini itu akan dipelajari di kelas lanjutan. Seperti itu. Kemudian iya. Jadi kalau kelas lanjutan saya itu 100.000 untuk 6 bulan. 6 bulan dimulai dari September ya. Ini sudah Oktober. Dan setiap minggu akan mendapatkan updatean materi. Teknik-tekniknya mulai dari masking, kemudian keyframe, overlay, kemudian ada blending dan banyak dan macam-macam ya. Ada kunci chroma. Ini sudah teman-teman? Kalau sudah silakan di back. Sudah. Oke. Ini kita akan langsung praktek ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, silakan langsung disampaikan biar teman-teman bisa mengikuti. Silakan di back, kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada pengguna premium karena saya menggunakan yang premium. Oke, lanjut. Siap Pak Anwar. Jadi kalau teman-teman ingin premium, bedanya apa dengan yang gratis? Kalau gratis semua bisa di-download asetnya. Hanya melihat iklan dan kalau yang gratis itu masih ada watermarknya atau tanda air di pojok kanan atas. Itu ada huruf K-nya seperti itu. Kalau premium, semua bisa di-download dan tidak melihat iklan dan tidak ada watermark. Itu bedanya. Dan otomatis lebih cepat ketika premium ya, seperti itu. Teman-teman bisa langganan di Google Play Store. Silakan klik buat baru. Kita akan membuat proyek baru ya. Untuk namanya, di scroll atas itu ada nama, silakan diberi namanya. Misalkan saya beri nama proyek 1. Kemudian untuk bawahnya di sini. Nah, teman-teman, aspek rasio di sini ada 7. Bu dikasih kerjanya bisa. Untuk yang 16:9, ini untuk keperluan YouTube. Nah, untuk keperluan YouTube, teman-teman ambilnya gambar tidur seperti ini ya. Kalau keperluan YouTube jangan berdiri. Jangan berdiri seperti ini, tapi tidur. Entah itu foto, video, maka mengambil gambarnya dalam bentuk HP tidur seperti ini. Kalau 9:16 itu untuk keperluan TikTok atau Instagram Reel, ambilnya berdiri seperti ini. Kemudian tidak bisa tampil di layar Bu demonya. Semua bisa lihat share screen saya apa enggak? Share screen-nya yang muncul itu tulisan itu. Nge-freeze Bu. Nge-freeze. Oh, apa mungkin itu ya? Sinyalnya kali ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar. Udah pada canggih-canggih nih. Coba kalau misalkan saya gitu. Berarti kan ada yang udah pernah ada biasa. kalau saya hidupkan gini kelihatan enggak? Lah aku tahu. Kok ini kok kosong kok. Oh, enggak kelihatan. Ada saya, Bu. Saya cuma mencoba kalau misalkan karena gangguan sinyal, saya matikan videonya. Ini belum kelihatan. Sudah kelihatan belum? Sekarang sudah kelihatan atau belum? Masih sama Bu yang masih sama. pertama Masih sama. tadi. Tapi tadi sempat kelihatan ya? Tadi masih ini Bu, masih yang keterangan pertama. Sebentar. Saya coba lagi ya, share screen. Ini kan sebentar.
Ini sudah kelihatan Pak belum? Ya, sudah Bu. Sudah, Sudah alhamdulillah. kelihatan. Sebentar saya cek dulu teknisnya biar tidak ada kendala. Oke, bismillah kita melanjutkan ya. Untuk yang pojok ini 16:9 ini untuk keperluan YouTube. Untuk keperluan YouTube nanti ambilnya tidur seperti ini. Ambilnya video atau gambar. Kemudian untuk yang 9:16 untuk keperluan TikTok atau Instagram Reel. Nanti ambilnya gambar berdiri seperti ini ya. Kemudian untuk 1:1 ini untuk keperluan Instagram. Instagram seperti ini lebih aman. Sebenarnya juga bisa sih, tapi gini lebih aman. Tidur. Kemudian 4:3, 3:4 ini tidak ada keperluan media sosial. Ini digunakan untuk proyektor, keperluan proyektor. Kemudian 4:5 ini untuk keperluan IGTV. Kemudian 2.35:1 untuk keperluan sinema atau film. Jadi, KineMaster ini bisa untuk membuat film durasi 2 jam lebih, itu bisa. Tinggal kuat-kuatan HP-nya. Jadi semakin durasinya semakin lama, otomatis memorinya juga semakin banyak yang dibutuhkan untuk menyimpan seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan yang 16:9. Kemudian silakan diklik bawahnya, digeser bawah. Untuk durasi foto silahkan diletakkan di angka 2.5. Ini maksudnya adalah, jadi ketika nanti kita munculkan pertama kali gambar ataupun foto ya, seperti itu, maka durasinya adalah 2.5 detik. Untuk durasi transisi, biarkan saja 1,5, tidak apa-apa. Sudah, kita akan memulainya. Silakan klik berikutnya. Nah, teman-teman, saya akan menyampaikan dulu, ini adalah media browser. Media browser ini tujuannya untuk memunculkan media utama di layar ini kita. Media utama, jadi yang paling atas sendiri. Itu media browser. Ada aset gambar, aset video, favorit, close storage. Ini yang disediakan oleh KineMaster, foldernya. Sedangkan sisanya ini adalah yang ada di HP kita. Jadi, macamnya apa itu ada di sini semua foldernya. Kemudian aset gambar. Ini ada banyak aset gambar. Kalau teman-teman masih sedikit, mungkin karena teman-teman belum download ya. Saya dapatnya ini dari mana? Dari toko aset. Silakan teman-teman coba klik ya. Di situ ada banyak gambar yang bisa teman-teman unduh atau download sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Nah, kita tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan yang ini aja, hitam. Silakan dipilih yang hitam. Sudah? Kalau sudah, kembali. Nah, berikutnya adalah aset video. Aset video ini adalah aset yang disediakan KineMaster. Jadi misalkan teman-teman belum ada video, maka bisa ambil di sini. Baik untuk efeknya atau untuk keperluan dari editing teman-teman. Nah, ini ada green screen ya. Nanti di kelas selanjutnya kita akan belajar menggunakan green screen juga. Nah, silakan teman-teman pilih toko aset. Dekatnya tanda silang. Nah, di sini adalah video yang disediakan KineMaster. Jadi bisa teman-teman unduh di sini keperluan sesuai dengan keperluan video teman-teman. Seperti itu. Kita akan pakai ini ya. Silakan dipilih yang Itali. Diunduh ya teman-teman, Itali. Silakan dipilih unduh. Nah, kalau ingin melihat preview bisa diklik di sini, maka akan terlihat yang akan kita unduh itu bentuknya seperti apa.
Teman-teman nanti kalau ketinggalan bisa disampaikan ya, biar saya ulangi lagi. Kalau sudah silakan di back. Saya udah unduh ya. Kemudian di sini yang di aset di folder video tadi silakan dipilih. Maaf, sini berarti di sini. Aset video silakan dipilih. Itali tadi mana Itali saya? Ini. Kemudian disilang. Sama dengan teman-teman di sini? Masih proses download. Oke. Kita akan belajar seperti ini ya. Ini yang akan jadinya nanti seperti ini. Nah, kita nanti akan membuat seperti ini. Untuk kelas basic seperti ini. Kalau kemarin saya buat itu seperti ini. Hampir sama ya, tapi beda dikit. Nah, ini dipelajari di kelas lanjutan. Atau yang ini. Ini juga di kelas lanjutan. Ini 2 video jadi 1. Nah, seperti ini. Tapi kita akan belajar yang basicnya aja dulu. Ini. Bu, tulisannya kok aset video tidak didukung? Ibu sudah belum analisa belum? Sudah Terus? Terus tadi udah sampai aset video, udah di-download. Terus tak klik, tadi udah selesai download loh, terus tak klik itu yang aset video, kok tulisannya gitu? Diklik aja, oke. Hah? Di oke. Nggak ada oke. Sebentar. Diulangi lagi coba. Nah, itu kadang kemampuan dari perangkat HP. juga mempengaruhi ya. Aduh. Seperti itu ya. Memang kalau membuat video itu memang membutuhkan HP yang sedikit canggih dan memori yang cukup luas. Sama Bu, resolusi tidak didukung. Aduh. Anu aja, ada video lain enggak? Di HP. Itu berarti ini kemampuan perangkatnya di sini itu yang bermasalah. Ini bagaimana? Ada keterangannya Android berapa? Nanti Android berapa keterangannya? Sini gaptek Bu. Android Makanya, berapa ya? ini loh, dilihat di tadi loh, pada waktu analisa tadi loh, pengaturan. Bentar. Informasi kemampuan perangkat. Nah, di sini itu kemampuannya ya. Jadi kalau yang lebih canggih lagi bisa di atasnya lagi. Berapa ya? 1,8 kalau nggak salah 2 ding. 2,6 atau 2,8 gitu loh. 2000 sekian. Kalau yang di pertanyaan Android 11. Nah, harusnya bisa. Ini yang suntik dan bagikan 720p atau HD. Gitu tulisannya. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Coba dianalisa ulang. Oke. Siapa tahu dia masih bingung. Ini tak pencet yang kanan atas. Jalankan analisis sekarang ya? Betul. Jalankan dulu. Kadang saya juga ketika suatu saat kok agak nge-crash ya. Ketika membuat
video, saya analisa lagi. Karena kan HP kita setiap saat diupdate oleh pihak Android. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan KineMaster-nya biar KineMaster itu juga ikut update dengan kemampuan Android yang senantiasa diupdate. Oke, teman-teman, sudah. Sekarang kita lihat ini ya, sama kan? Sekarang kita akan membagi layar. Silakan dipilih di sini. Detik ke 5.1. Jadi antara pergantian dari sini dan sini. 5.1. Satu berapa ini? Teman-teman kalau ingin agak longgar ya, ini kan sempit. Bisa digeret gini di layarnya ini. Jadi ini tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri. Kayak gini. Nah, jadi bisa agak longgar. Tapi kalau kegedean ya dikecilin dikit. 5.1. Sudah? Kalau sudah, diklik medianya, lalu pilih gunting, pangkas dan bagi. Nah, di sini ada empat pilihan. Pangkas ke kiri playhead, berarti kita ingin menghilangkan di sebelah kiri dari layar. Misalkan kita pilih ini, maka ini akan hilang. Untuk mengembalikannya, maka silakan di undo. Kemudian ada pangkas ke kanan, berarti untuk menghilangkan bagian kanan. Misalkan ini saya pilih, maka bagian kanan akan hilang. Ini saya undo lagi. Kita akan pilih yang nomor 3, bagi di playhead. Bentar, ini saya kelewatan. Silahkan dipilih bagi di playhead. Maka akan menjadi 2 bagian. Gimana Mbak Indah? Bisa? Nah, teman-teman, di sini kita lihat di layar, ini ada ini ya, preview. Ini untuk melihat yang ada di bawah ini. Hasil dari settingan kita, editingan kita, itu bisa dilihat di layar preview ini. Kemudian ini di sebelah kanan, itu ada berbagai macam alat, tools. Yang paling atas, ini untuk memunculkan media utama. Media utama itu yang ada di paling atas, di sini. Ini namanya media utama. Yang di bawahnya ini adalah lapisan. Dapatnya dari mana lapisan? Dari sini. Lapisan ini meliputi media. Media itu ada video, ada foto atau gambar. Kemudian ada efek. Kemudian ada stiker, ada teks, dan ada tulisan tangan. Itu yang tersedia di lapisan, di bawahnya sini. Kemudian di sebelah kanan itu adalah audio. Audio ini untuk memunculkan musik. Nah, bisa dilihat di sini. Yang atas ini adalah musik yang ada di KineMaster. Ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari toko aset. Dan musik-musik di toko aset ini itu adalah bebas copyright ketika teman-teman mengunduh editing teman-teman itu di YouTube. Jadi bebas copyright untuk keperluan YouTube. Tapi kalau yang ada suaranya itu tetap tidak bebas copyright ya. Jadi ada artisnya ini, ada suaranya itu, maka dia tetap kena copyright oleh pihak YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini itu adalah efek suara, misalkan suara piring jatuh, atau suara tepuk tangan, atau suara air mengalir, atau suara yang lainnya lagi, itu efek itu ada di sini, SFX. Kemudian untuk rekam, itu adalah misalkan kita menggunakan
efek atau tools rekam, nanti akan saya tunjukkan. Itu munculnya di sini. Kemudian untuk lagu dan seterusnya itu ada di HP kita. Itu yang tersimpan di HP kita. Itu audio. Kemudian bawah ini adalah rekaman. Rekaman itu adalah untuk memasukkan suara atau dubbing. Itu bisa menggunakan rekaman di sini. Bisa dimulai, nanti dia akan langsung masuk ke bawah sini. Itu rekaman atau merekam. Seperti itu. Kemudian untuk tengah, ini untuk keperluan memoto. Kita tidak akan menggunakan yang ini ya. Bisa untuk memoto, bisa untuk video. Jadi ketika teman-teman belum punya aset atau belum punya video, bisa menggunakan yang tengah ini. Nanti akan langsung masuk di media. Dan ini adalah toko aset ya. Jadi semua aset ada di sini. Baik yang ini yang baru atau ini, efek transisi, stiker, lagu, kemudian suara, klip grafis dan sebagainya itu ada di sini. Video, gambar dan tulisan, font itu ada di sini semuanya. Gitu. Mbak Indah sudah selesai? Kalau sudah, coba lagi ya dimasukkan yang Itali ya. Semoga bisa. Ini tak pencet aset video udah keluar Itali nih. Terus Dipilih. gimana? Dipilih. Hah? Dipencet. Dipencet tulisannya tetap resolusi tidak didukung. Berarti Anda belum beruntung. Gini aja Mbak Indah. Dalam. Punya video kan? Ada. Silakan dimasukkan. Yang durasinya 1 menit aja ya atau setengah menit. Kemudian silakan dipotong bebas ya Mbak Indah ya. Oke teman-teman kita lanjutkan ya. Tidak ada yang ketinggalan di sini. Lalu silahkan masuk ke detik 11.181. 11.18. Sudah? Mbak Linda bisa mengikuti? Mbak Ranu bisa mengikuti? Pak Bowo? Pak Anwar? Ya, Bu. Ya. Nanti hasilnya di-share di media sosial ya. Saya di tag. Saya mau lihat hasilnya. Ya, Bu. Oke. Silakan dipilih di 11.18. Kemudian medianya dipilih sampai ada warna kuning di sini yang melingkari media. Mbak Linda masih nyimak, oke. Kemudian silakan pilih gunting. Untuk Mbak Indah sama ya, pilih gunting. Kemudian bagi di playhead. Nah, di sini akan membagi media menjadi 2 bagian. Dan di tengah-tengahnya ada huruf plus. Nanti di sini kita akan beri efek. Efek transisi. Kemudian kita geser lagi sampai di sini. Nah, di sini ya. Pertukaran ini. Nah, tapi di sini, di sini. Pokoknya mendekati gambar terakhir. Kemudian silahkan dipilih medianya. Lalu silahkan pilih gunting. Nah, sekarang kita akan coba yang paling bawah. Bagi dan sisipkan bingkai beku. Mbak Indah juga sama ya, untuk videonya durasinya bebas berarti. Durasinya bebas. Untuk yang terakhir ini bagi dan sisipkan bingkai beku. Berarti apa? Di antara ini yang kita potong menjadi 2, di tengah-tengahnya ada seperti screenshot atau capture.
meng-capture atau men-screenshot, nanti belibet ya. Itu yang ada di layar sini. Jadi akan ter-screenshot dan kemudian masuk ke media utama. Jadi ini kan bergerak. Nah, ketika ini yang di screenshot tadi itu diam, jadi gambar. Kemudian ini kembali jadi video. Nah, sudah. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan memberikan efek. Bagaimana Mbak Ranu? Maaf Bu, ketinggalan tadi. Ya, yang mana ketinggalannya? Di sini ya Mbak Ranu, yang terakhir ini. Mendekati ini. Nah, dipilih medianya, pilih gunting, lalu pilih bagi di playhead. Maaf, bagi dan sisipkan bingkai beku. Nah, jadi di tengah-tengahnya ada gambar di antara dua video. Sudah? Tidak ada yang ketinggalan? Mbak Indah menyesuaikan ya. Jadi gambar Tadi baginya detik berapa Bu? Lupa. kan videonya beda. Oh, beda-beda ya. Anu berarti aku beda ya. Iya, kan Mbak Indah kan bukan Itali pakai toh, video. tapi Kartasura toh. Mm-mm. Jadi bebas. Bebas aja. Yang penting tahu caranya. Wah, gimana tadi caranya? Caranya ditentukan garisinnya. Jadi ini adalah timeline, yang ke bawah ini adalah garis timeline. Ditentukan bebas, pilih media, pilih gunting, kemudian bagi di playhead. Oke. 2 saja Mbak. 2 seperti itu, nanti yang ketiga paling bawah sendiri. Jadi kalau videonya 1 menit jangan bikin sampai 10 ya. Cukup 2 saja, 2 atau 3. Sudah teman-teman? Kita akan masuk ke berikutnya. Sebentar, ini saya cas dulu. Yang ketinggalan tolong disampaikan ya, nanti akan saya ulang. Jadi kita akan belajar insya Allah sampai bisa. Oke, next kita akan memberikan efek. Silahkan dipilih plus yang pertama. Nah, akan langsung muncul berbagai macam efek. Efek ini dapatnya dari mana? Dari toko aset. Di toko aset, nanti teman-teman ada banyak sekali efek, bisa dipilih. Bisa di-preview dulu sebelum diunduh. Seperti ini ya. Dilihat dulu. Nanti jadinya seperti apa. Nah, seperti itu. Kita akan memilih yang gampang saja. Silakan pilih yang paling bawah. Kemudian silahkan pilih transisi 3D. Ini disamakan dulu ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman membuat yang lain, bisa diganti yang lain. Silakan pilih yang pembalik 3D. Nah, teman-teman, ini adalah pilihannya. Ini bisa dilihat di sini, di preview di sini. Nah, di sini itu adalah waktunya. Jadi transisi ini itu akan berlangsung selama berapa detik. Itu ada di sini. Semakin ke kanan akan semakin lambat. Tapi di sini dia akan memenuhi layar ya di sini ya, karena waktunya lama. Semakin ke kiri dia akan semakin cepat. Karena di sini layar kita sempit, durasinya hanya 2 detik, kita akan pakai 0,5 saja. Karena semakin lama dia akan memenuhi layar di sini. Kita akan memakai 0,5. Sudah bisa mengikuti teman-teman? Kemudian silahkan dicentang. Bu, tadi habis 2 gambar toh, terus digunting, dibagi playhead, terus dicentang. Iya, centang. Centang. Terus apa lagi tadi?
Iya. Habis itu Udah diulangi lagi seperti itu. Ini kan sama nanti seperti itu. Diulangi. Ya, ini Mbak Ranu saya ulangi ya. Ini saya undo dulu. Bentar. Kita pilih yang pertama, plus yang pertama. Dipilih. Nanti akan langsung muncul efek transisi. Kita akan menggunakan yang gampang dulu aja. Nanti yang download silahkan teman-teman lihat sendiri dan download sesuai dengan kebutuhan. Silakan dipilih yang paling bawah, transisi 3D. Kemudian silahkan dipilih yang pembalik 3D. Sudah bisa mengikuti? Lalu durasinya silahkan dikurangi menjadi 0,5 detik. Biar cepat. Sudah? Kemudian dicentang. Nah, sudah seperti ini. Sudah bisa mengikuti Mbak Ranu? Kemudian kita akan masuk yang kedua. Silakan dipilih. Bisa diulang, Bu Don. Oh, sudah. Ya. Mbak Indah nanti menyesuaikan ya. ya sudah Bu. Ya, dipilih tanda plusnya. Kemudian untuk yang kedua kita akan pilih paling bawah. Yang ini. Perjalanan dan kegiatan. Kemudian dipilih. Untuk durasinya kita pilih 1 detik. Sudah? Kemudian yang berikutnya adalah ini. Dipilih. Untuk efek transisinya kita pilih yang tadi sama, 3D. Kemudian kita pilih yang pembalik 3D. Transisi 3D pembalik. Pembalik zoom. Maaf, pembalik zoom. Yang paling bawah. Kemudian durasinya kita percepat menjadi 1 detik. Lalu dicentang. Sudah? Kemudian ini ya. Yang ini selanjutnya kita pilih. Silahkan ambil yang paling bawah. Presentasi. Lalu pilih yang ini, sampul. Pilih yang sampul. Untuk durasinya 1,5 detik. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Ketinggalan Bu, tadi yang plus yang ketiga apa Bu? Yang ketiga, dipilih yang paling bawah sendiri, transisi 3D. Sudah? Pembalik zoom. Sudah? Sudah Durasinya 1 detik. 1 detik. Nah, Ya, berikutnya ketinggalan enggak? yang keempat. Yang keempat ini yang presentasi. Presentasi terus Pilih yang mana ini? Sampul. sampul.
Terus yang satu durasinya 1,5 detik. 1,5. Ya. Kemudian silakan dicentang. Oke, sudah. Sudah? Tidak ada yang ketinggalan lagi? Tidak, tadi plusnya baru buat 2, makanya ketinggalan. Ya, tambah lagi. Nanti nggak apa-apa sih tambah lagi. Nah, teman-teman yang paling belakang ini istimewa ya. Plusnya tidak kita beri efek. Kita akan pakai klip grafis. Silakan dipilih. Yang paling belakang sendiri. Kemudian pilih yang ini, tengah ini, gambar bintang ini. Bintang melingkar ini. Dipilih. Lalu pilih cari yang gratis dulu deh. Ini, perjalanan dan kegiatan. Ada kan? Pilih yang ini, atas. Nah, previewnya bisa dilihat di sini. Sudah? Tidak ada yang ketinggalan? Lalu kita centang. Bu, tadi yang kelima udah buat belum toh? Yang kelima, tidak ada ini. Baru Ini kan ini tadi. 1, 2, 3, 4. Yang 4. kelima enggak. Oh, enggak. Enggak. Terus, piye? Cuman dipilih. Dipilih Klik. aja. Terus? Kemudian pilih yang ini, gambar bintang ini. Bintang. Ini loh. Ada gunting bawahnya, kemudian jajarnya. Yang tengah-tengah ini. Klip grafis namanya. Oh, iya. Kemudian pilih yang bawah sendiri. Enggak bawah sendiri, deh. Perjalanan tadi. Perjalanan, ya betul. Perjalanan dan kegiatan. Terus? Pilih yang ini. Perjalanan. Oh, yang oke. Yang pertama, kemudian centang. Mm-mm. Oke, untuk efek, apakah ada yang ketinggalan, teman-teman? Sudah beres semua ya? Bisa mengikuti ya? Sekarang kita akan memasukkan teks atau huruf. Silakan diletakkan di paling depan sendiri, garis timeline-nya di 00.000. Sudah? Kemudian silakan pilih lapisan. Kemudian silakan pilih teks. Kita akan menambahkan tulisan. Sudah? Kemudian silahkan ketik nama teman-teman. Sudah? Lalu klik OK. Sudah, nggak ada yang ketinggalan di sini? Ada yang ketinggalan? Nggak ada kan? Kalau sudah, ketika membuat tulisan, pertama kali dia akan tempatnya di tengah-tengah sini, kemudian berwarna putih. Nanti untuk warna dan fontnya bisa kita ganti. Dan di sini ada dua macam tanda ya. Yang bawah ini untuk memperbesar dan memperkecil. Sedangkan yang atas ini untuk memutar. Misalkan kita mau buat tulisan miring, itu bisa seperti ini. Silakan teman-teman mau dimiringkan boleh. Silahkan dibesarkan kira-kira seginilah. Sudah?
Nah, teman-teman, ketika kita menuliskan ini, maka akan muncul ini berbagai macam bentuk settingan yang bisa kita gunakan. Ini untuk merubah font. Misalkan kita pilih ya, silakan dipilih ini. Kemudian di sini ada berbagai macam font yang teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman merasa ada yang kurang atau ingin yang lain, maka teman-teman bisa ke toko aset. Dipilih, kemudian silakan pilih font yang diinginkan. Di sini ada banyak, silakan diunduh. Oh, ada Arab, ada Cina, ada Korea. Ya, dipilih, kemudian tinggal diunduh saja. Maka font itu akan otomatis masuk ke dalam ini kita. Nah, di sini akan langsung masuk ke sini. Untuk kali ini kita akan menggunakan Roboto aja. Roboto itu di Android, dipilih, kemudian dipilih yang Roboto Medium. Sudah teman-teman bisa mengikuti? Kalau sudah, silakan dicentang, disilang. Nah, akan langsung berubah seperti ini. Kemudian ini adalah warna. Warna ini untuk mengganti warna ya. Ada banyak macamnya. Kali ini kita akan menggunakan warna putih saja, jadi nggak perlu diganti. Kemudian ini adalah animasi masuk. Nanti kita akan menggunakannya animasi keseluruhan dan animasi keluar. Kemudian di sini adalah alpha opasitas untuk mengetahui transparasinya. Kemudian ini adalah untuk memutar, kemudian membalik, mirroring dan sebagainya. Kemudian di sini untuk blending. Kemudian silakan pilih yang ini teman-teman. Nah, di sini ada macamnya. Bisa pojok kiri, pojok tengah. Kita akan tengah aja, nggak usah diganti. Silakan dilihat di karakter. Untuk karakter ini silakan dipojokkan. Kita sedikit perkecil. Silakan dipojokkan. Atau kalau tergantung dari nama teman-teman. Kalau namanya pendek, maka bisa disesuaikan. Pojokkan terlalu besar ya. Kita pilih yang 40 aja deh. Teman-teman, tergantung nama teman-teman ya. Kemudian ini, pilih yang ini teman-teman. Jangan dicentang, pilih yang ini. Kemudian setelah itu silahkan dipilih ini. Untuk yang ini itu untuk outline. Jadi tulisan ini ada garis luarnya, itu ikhtisar. Ketika dihidupkan, maka bisa muncul ikhtisarnya. Bisa kita rubah warnanya, misalkan ini. Mau diperlebar, perbesar, atau ditipiskan, bisa ya. Ditarik kanan dan ke kiri. Kita tidak akan menggunakan ini. Kemudian berikutnya adalah shadow atau bayangan. Ketika kita hidupkan, maka dia akan ada bayangannya. Bisa dipilih warnanya. Kemudian ini ketika kita geser ke kanan, maka bayangannya semakin menjauh. Ketika kita geser ke kiri, semakin mendekat. Dan akhirnya menjadi satu. Itu bayangan. Kita tidak akan menggunakan ini, jadi dimatikan. Kemudian kita akan menggunakan yang ini. Yang glow, bersinar. Silakan dihidupkan. Kemudian dipilih warna putih. Kemudian silahkan ini digeser.
menjadi 27. Izin live, baterai lowbat. Oh nggih, monggo Mbak Linda. Nggak apa-apa. Nanti bisa mengikut lagi Jumat depan. Nah, di sini kita akan memilih 27. Sudah teman-teman? Ada yang ketinggalan? Ini teman saya tadi ada yang ikut tapi kelihatannya nyasar di kelas yang lain. Nggak apa-apa. Gimana yang lainnya bisa mengikuti? Nah, kalau sudah kita pilih yang ini lagi, kita akan pilih animasi masuk. Ini adalah animasi masuk, silakan dipilih. Gimana Mbak Indah bisa mengikuti? Bisa. Pak Anwar bisa mengikuti? Mbak Ranu bisa mengikuti? Oke. Kemudian silahkan pilih ini ya. Kita akan memilih yang usap ke kanan, yang bagian bawah. LSTU. Enggak sesuai ya. Usap ke kanan ini, tengah-tengah ini. Usap ke kanan. Bisa, Bu. Ya, siap. Kemudian silahkan digeser durasinya 0,5. Kita percepat ya. Kemudian silahkan pilih ini lagi. Lalu pilih yang, jadi ini adalah animasi masuk, animasi ketika tag ini masuk. Animasi ini yang berikutnya adalah animasi keseluruhan, animasi ketika teks ini ada di layar. Misalkan ini ya, berkedip, nah, berdenyut. Nah, kita tidak akan pakai ini ya. Ini hanya saya berikan gambaran saja. Kita matikan dulu. Tidak ada. Paling atas itu ketika kita ingin mematikan, bisa kita pilih yang paling atas. Kemudian yang paling ini, paling pojok ini adalah animasi keluar. Silakan dipilih. Kita akan memilih yang memudar. Untuk durasinya 1 detik. Lalu kita centang. Kita lihat. Langsung berubah. Tidak ada yang ketinggalan di sini. Tidak ada yang bocor. Lalu kita letakkan garis timeline di paling depan sendiri. Kita akan menambahkan teks yang lain. Silahkan pilih lapisan. Kemudian silahkan pilih teks. Kemudian silahkan pilih tulisan channel. Nah, ini rekak-rekaknya kita mau bikin channel YouTube. Kemudian pilih OK. Tempatnya di mana? Tempatnya kita besarkan dulu. Tempatnya di sini. Ini kebesaran ya. Kecil aja. Sebelah kanan ya, pojok kanan. Lalu kita akan setting ininya, tulisan channelnya. Untuk tulisan channelnya, fontnya adalah kita pilih A besar, A kecil, dipilih. Kita akan pilih yang gratis aja, Dancing Script Bold. Silakan dipilih. Kemudian disilang. Lalu settingan berikutnya adalah warnanya tetap putih. Kemudian animasi masuk kita setting dulu. Kita pilih yang sembul ke atas. Yang sembul ke atas. Untuk durasinya tetap 1. Lalu kita centang. Jangan dicentang ya. Kita masih mau memilih animasi keluar, maaf.
silakan dipilih yang ini. Jadi kalau centang itu selesai ya, jadi kita harus klik ini lagi. Tapi kalau pilih yang sebelah kiri tadi, akan langsung kembali ke sini, ke settingan teks. Pilih yang ini, animasi keluar. Kemudian silakan pilih yang memudar. Sama dengan yang di atas, durasinya 1 detik. Lalu dicentang. Kita lihat. Bu, ketinggalan tadi yang tulisan channel apa hurufnya? Ini. Yang ini, Dancing Script Bold. Sudah? Ketemu? Ketemu. Delik ning ndi? Diajak omong tadi bingung. Oh Ya, iya, anakku. ya nggak apa-apa. Itu suka dukanya belajar. Mm-mm. Lalu disilang, Mm-mm. animasi masuknya dipilih. Tulisannya namaku kok nggak ada. Itu mungkin di sini, digeser ke kanan. Nah, ini loh garis timeline-nya ini loh. Oh ya ya ya. Oke. Oh ya udah. Animasi masuk dipilih. Oke. Sembul ke atas. Ya ya. Sudah? Kemudian animasi keluarnya dipilih. Masuk. Terus kok sing ke atas apa? Geser ke atas. Animasi masuk terus geser ke atas. Sembul ke atas. Sembul ke atas mana? Agak bawah. Oh, sembul ke atas. Terus Wes, ini dipilih ini. berapa detik? 1 aja. Ya, udah centang. Jangan, ini kan belum animasi keluarnya. Oh ya, oke. Animasi keluar memudar, biar sama. Animasi keluar. Memudar. Oke. Berapa detik? 1. 1. Ya, Centang. Nah, centang. ini kan, ini toh. Nah, ini kan langsung berubah. Nah, lalu kita akan menuliskan welcome to. Itu tempatnya di sini. Di sini ya, setelah tulisan ini. Silakan diletakkan di sini. Setelah tulisan ini selesai ya. Kemudian pilih lapisan. Pilih teks. Silakan diketik welcome to. Welcome. Besar semua ya. Sudah? Terus di oke. Sudah sampai sini bisa mengikuti? Ini kita besarkan, tapi jangan terlalu besar. Cukupan saja. Lalu kita akan merubah fontnya. Silakan pilih A besar, A kecil. Kemudian teman-teman silakan ke toko aset. Kita akan berbelanja. Bayarnya pakai iklan. Silakan pilih sans serif. Ini depan atas sendiri. Kemudian silakan cari bebas ini ya. Bebas neure ini. Kemudian silakan diinstal. Lihat iklan dulu ya. Nah, teman-teman di sini ada banyak font. Jadi teman-teman ketika ingin membuat sesuatu bisa cari di toko aset. Bisa dilihat-lihat ya, mau bahasa Korea, huruf Korea, kemudian huruf Jepang, huruf Arab, huruf Cina, ada di sini, Chinese, Thailand, itu juga ada Tamil, tapi nggak ada huruf Jawa ya, aksara Jawanya nggak ada. Nah, seperti itu, yang paham
bahasa luar negeri ya bisa dicoba. Kalau sudah di-pack saja, maka akan langsung masuk ke sini. Nah, tadi silakan diambil apa tadi sans serif bebas. Pilih yang reguler. Pilih yang reguler. Nah, sudah. Iklannya lama apa enggak ya? Enggak lama kan? Bentar. Pilih yang bebas neue reguler. Sans serif ya, tadi tempatnya ya. Dipilih, lalu disilang. Nah, ini kita besarkan, tapi jangan terlalu besar ya. Cukupnya saja. Biar lebih cantik. Sudah sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menyeting font ini. Silakan dipilih fontnya ya. Pilih fontnya, kemudian ke bawah ini kita akan perlebar. Karakternya kita perlebar. Welcome to 50 boleh. Tapi kita kecilin dikit. Nah, udah. Mbak Indah nggak apa-apa, terus aja welcome to. Welcome to mana? Kartasura. Kemudian kita akan menentukan animasinya untuk welcome to. Silakan dipilih teksnya yang bawah. Yang bawah ini lapisan ya. Kemudian dipilih animasi masuk. Lalu silahkan dipilih sembul keluar. Sembul keluar. Sembul keluar. Mana sembul keluar ini? Peka, sembul bawah, sembul terbuka. Sembul terbuka. Sembul keluarnya enggak ada sembul. Ini sembul keluar ini. Bu, tadi yang apa sebelum animasi masuk tadi apa? Sing hurufnya tadi dipanjang-panjangkan tadi apa sih? Tanya apa? Tadi apa ya? Apa hurufnya? Sebelum masuk ke animasi masuk ini terus apa tadi? Sebelumnya? Ini loh. Ini yang bawah ini. Apa tadi? Karakter. Pilih yang ini. Oh iya ya. Oke. Terus Kemudian geser. Gaspol. karakter gaspol. Terus Terus ininya disesuaikan ya. Kalau agak salahnya agak banyak ini ya. Ini jangan terlalu gede di kira-kira lah biar cantik. Oke. Kemudian pilih ini. Oke, sudah. Animasi masuk. Sudah. Sembul keluar. Kemudian durasinya 0,5. Sudah? Nggak kecepatan kan ya? Sudah? Kemudian pilih yang ini. Kita buat animasi keluarnya dulu. Animasi keluar memudar saja. Ya. Kalau sudah silahkan dicentang.
Udah ya. Tuh. Udah keren nih. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan tulisan Itali. Italinya di sini. Setelah welcome to ya. Kira-kira saja lah. Nggak harus mepet banget juga nggak apa-apa. Ini kita akan menambahkan teks Itali. Silakan pilih lapisan. Kemudian pilih teks. Silakan ditulis Itali. Mbak Indah mau tulis Itali atau kata surat juga boleh. Oke. Lalu sama dengan tadi, kita perlebar jaraknya. Kita perbesar dan kita perlebar. Full juga boleh. Tempatnya kita letakkan di atas ya. Udah bisa ngikuti? Kita akan rubah fontnya. Untuk fontnya kita samakan dengan welcome to. Tadi yang sudah di-download tadi. Pilih font sans serif yang bebas neo reguler. Kemudian disilang. Sudah? Kemudian kita akan menentukan animasi yang lain, yaitu kita akan pilih yang bersinar. Kita hidupkan. Kita pilih warna biru. Biru metalik. Biru metalik itu yang ini ya. Yang ini. Dekatnya ungu ini. Kemudian silakan dicentang. Untuk menyebarnya ini berapa ini? 10. Menyebarnya 10 enggak apa-apa. Sudah, kemudian silakan dicentang. Kita lihat sebentar. Oh iya, animasi masuknya belum ya? Besar sedikit ya teman-teman ya. Animasi masuk dan keluar belum kita tentukan. Sekarang silakan pilih animasi masuk. Kemudian untuk Itali itu animasi masuknya adalah usap ke kanan. Usap ke kanan. Ini. Durasinya 1 detik. Itali. Kemudian kita akan menentukan animasi keluar. Pilih ini. Kemudian animasi keluar dipilih. Lalu silahkan dipilih jepret ke bawah. Jepret, 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 jepret ke bawah. Durasinya 1 detik. Kemudian kita centang. Kita lihat hasilnya. Sampai sini ada yang ketinggalan? Aman? Oke, schedule. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini masih ada sisa ya, sisa durasi ini sebelum ke gambar berikutnya. Berarti untuk tulisannya akan kita perpanjang sampai di sini. Nah, sampai
Sini ya. Caranya bagaimana? Tulisannya silakan dipilih. Kemudian di pojok kanan ini di tab, ditekan, kemudian digeser ke kanan sampai ada suara bunyi getaran. Kita lihat bocor nggak ini? Nah, ini bocor ya. Tapi ini sebentar. Ini bocor. Jadi ini perlu kita kurangi. Kita pilih, kita mundurkan sedikit. Jadi tulisan ini jangan sampai bocor di sini. Nah, jadi kalau buat edit memang hitungannya per detik ya. Per 0, detik. 0, sekian detik. Udah ya. Kemudian kita masuk ke sini yang biru ini. Ketika gambar ini sudah sempurna. Nah, sudah sempurna. Ini kan belum, kalau gini kan belum sempurna. Nah, ketika sudah sempurna seperti ini, kita akan menambahkan tulisan lagi. Pilih lapisan, pilih teks. Kita tambahkan tulisan beautiful, beautiful, beautiful place. Kemudian pilih OK. Kita besarkan. Kita akan atur hurufnya sama dengan sebelumnya ya. Untuk fontnya, pilih A besar, A kecil. Pilih sans serif. Pilih yang bebas neo regular. Kemudian disilang. Lalu kita akan perbesar jaraknya. Caranya sama dengan sebelumnya. Pilih T ini. Kemudian kita fullkan. Lalu kita centang. Untuk ukurannya jangan terlalu gede banget. Yang kecil, yang imut, yang pas. Agak digedein dikit nggak apa-apa, biar agak sama dengan ini. Sesuai dengan selera ya. Nah, pas di tengah-tengah sini kan. Kemudian ini kita beri animasi masuk dan animasi keluar. Untuk animasi masuk, kita akan pilih sembul keluar. Sembul keluar. Durasinya 1 detik. Sembul keluar, durasinya 1 detik. Lalu silakan dipilih ini. Kemudian animasi keluar, kita akan pilih juga jepret ke dalam. Jepret, jepret, jepret. Jepret ke dalam. Untuk durasinya 1 detik sama. Kemudian kita pilih ini. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Ini kelihatannya ada tempat longgar ya. Ini kita perpanjang juga teksnya. Teksnya sejajar ini kalau nggak ini. Sejajar ini ya. Ini nggak apa-apa karena ini kan menggeser ya, jadi nggak ada ruang hitam di sini, jadi nggak apa-apa. Melewati ini nggak apa-apa. Sudah? Bisa mengikuti ya? Belum, ulangi. Yang mana? Habis beautiful place, terus Udah. masuk animasi. Animasi masuknya. Apa tadi? Sembul keluar.
Animasi masuk, sembul keluar. Terus 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 pilih ini. Animasi keluar, jepret ke animasi dalam. keluar, Jepret ke dalam. jepret ke dalam. Oke, terus Keluar, centang. udah tuh tak. Ini Oke. diperpanjang, perpanjang. Oh, yaudah gambarnya videonya beda ya. Beda, wis ngawur iki pokoke. Ora apa-apa. Santai wae. Sudah. Nah, kita akan menambahkan tulisan terakhir. Nah, ini kan ada pesawat. Pesawatnya mabur. Nah, kita akan tambahkan seolah-olah tulisan itu keluar dari pesawat. Kita paskan dulu, kira-kira di depan sinilah. Kita pilih teks sama dengan sebelumnya ya. Kita akan tuliskan thank you. Thank you. Oke. Nggak usah besar-besar karena pesawatnya kan juga loh. Pesawatnya kan nggak besar ya. Kira-kira. Kemudian hurufnya sama dengan sebelumnya. Kita huruf 1 aja. Udah keren. Kemudian sama ya. Bebas newe regular. Hilang. Kemudian jaraknya kita perlebar. Biar nggak terlalu berdekatan. Pandemi ini harus jaga jarak. Apa ya? Ya, ini dipilih tadi mana? Dipilih ini. Kemudian karakternya kita perlebar. Fullkan. Di-fullkan. Centang, kita paskan. Tulisannya kira-kira ya. Jangan terlalu kecil, nggak bisa dibaca. Jangan terlalu besar juga. Kira-kira, tapi jangan melebihi pesawat ya tulisannya. Udah kan nggak melebihi pesawat. Nah, kemudian tulisan ini akan kita pilih animasi masuk dan keluar. Animasi masuknya adalah usap ke kanan. Usap ke kanan. Usap ke kanan. Durasinya 1 detik. Lalu kita centang. Kita lihat. Loh, ini kecepatan ya. Kalau kecepatan, fontnya kita geser ke kanan. Caranya adalah teks ini kita pilih pakai tangan, kemudian ditekan, kemudian digeser ke kanan. Kita paskan sendiri ya dengan videonya masing-masing. Nah, ini masih kecepatan, kita geser lagi ke kanan. Masih kecepatan, kita geser lagi. Nah, lumayan. Nah, seperti ini. Bisa mengikuti? Nah, kapan ya bisa ke Italia? Semoga. Nah, kalau sudah teman-teman, berikutnya adalah kita akan menambahkan efek suara, efek musik ya, biar lebih. Oh ya, ini belum dikasih. Oh ya, tadi contohnya ada kuning-kuningnya ya. Lupa, belum dikasih. Silakan diletakkan di paling depan sendiri garis timelinenya. Kemudian silakan pilih lapisan. Lalu pilih stiker. Kita akan menambahkan stikernya. Kita akan belanja ke toko aset. Silahkan
pergi ke toko aset, kemudian pilih yang dekoratif, lalu pilih yang bokeh 2. Bokeh 2 mana ini? Agak bawah, nah ini bokeh 2. Silahkan diunduh atau diinstal. Jadi kita akan menambahkan efek seperti bokeh ya. Di sini ada banyak pilihan, teman-teman bisa di preview ya. Ada yang bundar, ada yang bentuknya hati, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, ini bisa untuk efek dari film kita atau gambar kita. Kalau sudah, silakan di back lagi. Tadi bokeh 2-nya silakan dimasukkan. Ini saya sudah banyak download, jadinya agak tertimbun. Ini bokeh 2. Kita akan ini ya. Kita akan pilih yang mana ya? Ini. Kita akan pilih yang ini aja. Sudah? Lalu dicentang. Nah, ini ukurannya segi 4. Pada layar kita, proyek kita adalah ukurannya 16:9. Lalu bagaimana caranya? Kita perbesar. Sampai ini, kanan dan kirinya mepet. Bentar, saya ulangi. Perbesar sampai kanan dan kirinya mepet. Kemudian kita centang. Efeknya kan dapat. Kemudian di sini kita lihat bokehnya masih bocor ya. Tuh, di sini ada. Berarti harus kita piye carane ben ra bocor. Caranya adalah kita akan tambahkan animasi keluar. Animasi keluarnya caranya adalah bokeh 2 ini dipilih. Kemudian silahkan pilih animasi keluar. Pilih yang memudar. Kita samakan dengan yang atasnya tadi juga memudar. Kemudian kita coba ya. Nah, sudah tidak bocor lagi. Sudah. Sampai sini ada yang ketinggalan? Mbak Indah senggane ketinggalan enggak? Ketinggalan tadi yang paling belakang. Terus? Yang paling belakang yang thank you. Belum pas, urung pas. Tak tinggal nurut yang ini tadi. Yang sama yang mau buat bokeh 2 tadi. Tak tinggal dulu. Itu caranya sama, caranya sama kok dengan yang thank you-nya tadi pakai yang itu font yang apa sama tadi. Terus bebas neuro tadi loh. Bebas sudah. Terus font masuknya, animasi masuknya adalah usap ke kanan. Masuk ke kanan. Usap ke kanan. Mana ini? Di tengah-tengah. Oh iya, usap ke kanan. Terus? Udah, terus ini dipaske. Gen thank you-nya ini keluarnya setelah pesawat ini loh. Nah. Punya aku nggak ada pesawat. Tadi pilih klip grafis. Sudah atau tadi?
Yang ini Belum. tadi loh, bintang tadi loh. Bintang tadi loh. Ah, tadi sudah toh. Nah, yo Oh, oh, delik terus ning ndi mo. oke. Itu yang Mas, dipakai. masangnya gimana ini? Nah, ning ndi piye? Usap ke kanan terus centang. Dicentang. Heeh. Pesawatnya keluar gimana? Nah, tadi di mana? Dipasang ning ndi mo? Oh, lupa. Ya ditambahi sendiri aja. Pilih Saya ini, apa ini ya? Lupa. pilih layar, terus pilih yang tengah ini. Bentar. Bentar kok saya. Jauh itu dari anuku ini. Ya tambahi sendiri aja, tambahi lagi. Tambah piye iki? Pilih Baleni. layar, pilih layar. Pilih layar. Mana? Ya, layarnya thank you, layarnya thank you. Thank you. Enggak deng, kleru saya kok beautiful face place toh. Thank you-nya mana ini? Kok belum ada? Belakang sendiri no. Oh, aku tadi udah nulis sih. Apa tak tinggal jadi itu ya? Enggak, dilihat aja gini. Keluar Hmm. dulu terus dicari-cari. Oh ya teman-teman, Thank you-nya udah ada. udah. Ya wes no. Terus ininya sebelum pesawatnya masangnya sebelum pesawatnya lewat. Sesudah inilah sesudah. Pesawatnya oh ya. Ini efeknya Pesawatnya seperti lewat ini. dulu. Iya. Oh, udah. Ya wes, ya sudah. Udah thank you-nya. Loh, Udah. kapan aku nulisnya? Amnesia. Lah di sini nggak ada tulisannya thank you. Matur nuwun berarti. Oke, teman-teman kalau ada gambar logo bisa dimasukkan ya. Sejajar dengan thank you aja lah. Bisa dimasukkan. Caranya bagaimana? Pilih lapisan, pilih media, terus bebas. Boleh gambar, boleh foto. Misalkan punya usaha apa gitu, ada logonya bisa dimasukkan. Misalkan ini saya ini dimasukkan di pojok sini, kemudian jangan lupa diberi animasi masuk. Sih. Nah, diberi animasi masuknya. Masuknya gampang, geser ke kanan saja. Nah, durasinya 1 detik. Kalau nggak punya bagaimana? Ya, bisa tambahin foto. Coba kalau foto ya. Foto, lapisan, media. Coba kalau foto. Foto yang mana nih fotonya ini? Oh, nggak ada foto yang standby. Kalau foto juga bisa teman-teman. Kasih Garuda Pancasila. Wah, nasionalis banget. Ya bisa di sini. Tapi nggak nyambung ya. Hapus aja. Jadi teman-teman kalau ada logo bisa dimasukkan di Usah kasih sini. foto. Hah? Nggak Wes, punya logo, nggak usah kasih. wes. Ya, nggak apa-apa. Terus berikutnya kita akan menambahkan musik. Nah, tinggal 2 kali lagi ya musik dan ekspor. Nanti proyek kita langsung jadi. Pilih audio. Kita akan mencoba musik dari KineMaster ya. Silakan pergi ke toko aset. Kita akan download musik yang akustik. Akustik yang video yang atas sendiri aja biar cepat. Bisa didengarkan dulu dengan ini. Kalau sudah oke, langsung diunduh. Ini harus oke ya karena kita samakan. Nanti kalau teman-teman bikin sendirilah, bikin video sendiri, nanti bisa diunduh. Bikin master ini tadi selain ada Itali, ada juga Filipina dan mana satunya ya? Turki.
Nanti teman-teman bisa coba seperti yang tadi yang lainnya, yang Turki atau yang Filipina. With you saja yang paling atas. Unduh. Lalu di back. Tadi namanya apa tadi? With you ya. Mari kita mencari with you. Kanan with you dipilih, kemudian nanti plus dipilih. Jadi karena di sini itu musiknya adalah bebas copyright, yang tidak ada suara penyanyinya ya. Makanya saya sering bikin channel YouTube, video di YouTube itu yang ini, yang suaranya dari sini. Suaranya dari KineMaster, musik-musik dari KineMaster. Jadi di channel YouTube saya itu banyakkan musiknya dari KineMaster. Kenapa? Karena bebas copyright. Minimal nyicil ayam. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dipilih di sini, di plus. Kalau mau didengarkan boleh pilih di sini. Kalau sudah oke, plus. Disilang. Kita dengarkan dulu. Kalau ingin melihat dalam layar besar, yang ini bisa ditekan lama ya. Nah. Nah, sudah cantik videonya. Di back aja atau disilang juga boleh. Nah, teman-teman, untuk memberikan efek biar yang paling belakang ini suaranya semakin rendah, ini kan videonya atau suaranya kan masih panjang ya. Masih panjang. Pada media utamanya udah selesai. Jadi nanti yang bisa kita lihat ketika sudah diekspor itu yang sebatas media utama ini. Ini nggak akan kelihatan, yang di atas ini ke kanan ini nggak akan kelihatan. Nah, kita akan membuat biar suara yang semakin mendekati ending ini suaranya semakin melemah, semakin hilang. Caranya adalah pilih roda gerigi di sebelah kiri. Kemudian pilih paling bawah, pelemahan audio. Ini kita hidupkan. Ini 2 detik, biarkan saja 2 detik. Jadi 2 detik sebelum video habis, suaranya akan semakin melemah dan akhirnya hilang. Kalau mau ditambah juga bisa 3 detik, 2,5, dan sebagainya. Atau kita kurangi juga bisa. Tapi lebih pasnya itu 2 detik. Kita ikuti aja 2 detik. Kemudian kalau sudah kita centang. Bisa didengarkan? Di akhir acara ini, di akhir video ini, musiknya akan semakin melemah. Ulangi, Bu. Tadi yang melemahkan, melemahkan tadi gimana? Melemahkan suara, audio. Oh, Ini yang kiri. Yang roda gerigi nih, setting ini. Sudah? oh ya, Pilih, klik terus paling bawah, oh, dihidupkan. pelemahan audio. Mm-mm. Sampai Dihidupkan. dihidupkan aja. Iya, udah biarkan aja 2 detik. Kemudian disilang. Nah, jadi deh. Nah, kemudian terakhir finishingnya adalah kita akan mengekspornya agar proyek kita ini berubah menjadi video. Yang nantinya bisa kita share, bisa kita manfaatkan untuk keperluan media sosial ataupun di-share ke teman kita. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah silakan pilih di pojok kanan atas.
Dipilih. Ini ada resolusi, laju bingkai, dan laju bit. Kita akan pakai yang pertengahan. Ini tadi hasil dari analisa, maka yang paling atas punya saya adalah QHD atau 4K, bukan 4K ya, QHD. Itu 1440 pixel. Ini hasil dari analisa tadi, analisa perangkat. Kita akan menggunakan yang standar 720 pixel. Ini yang biasa digunakan oleh YouTube yang ada di YouTube ya. Video-video yang ada di YouTube itu standarnya segini. Kalau mau yang lebih bagus, ini semakin banyak pixelnya, dia akan semakin rapat, semakin halus hasilnya, dan semakin bagus. Semakin ke bawah, pixelnya semakin sedikit, maka hasilnya akan semakin tidak halus dan tidak bagus. Seperti hanya ketika kita mendownload YouTube itu kan ada pilihan ya. Maka ketika pilihannya semakin kecil, hasilnya nanti semakin kotak-kotak ya, kelihatan kotak-kotaknya. Kita pilih yang standar saja, HD 720 pixel, laju bingkainya 25, kemudian laju bitnya 5.12 Mbps. Ini dipolkan juga bisa, tapi nanti akan memakan memori yang banyak. Kita diletakkan di standar saja. Yang sudah bagus, standar pun sudah bagus. Sudah? Kemudian simpan sebagai video. Nah, teman-teman, di sini tadi durasinya 15 detik. Plus 14 detik plus 2 detik untuk awalan. Nah, berarti di sini waktu untuk ekspor itu tidak akan terlalu banyak. Semakin panjang durasinya, misalkan teman-teman bikin film durasi 2 jam, maka waktu yang digunakan untuk mengekspor itu juga semakin lama. Kemudian memorinya atau mungkin hasilnya nanti akan membutuhkan memori yang besar juga. Makanya kita tadi memakai yang durasinya cuma 14 detik plus 2 detik untuk openingnya, biar tidak terlalu lama untuk mengekspor. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Ini adalah untuk melihat preview, ini untuk membagikannya, mau dibagikan kemana, dan ini untuk tempat sampah. Nah, teman-teman yang sudah jadi, nanti silakan dikirim ke Instagram saja, Instagram. Nanti belibet ya. Di Instagram, kemudian silakan di tag nama saya ya. Ini nama saya Navita Ramasari. Saya pengen melihat hasil teman-teman. Silakan dikirim ke IG, kemudian di tag nama saya. Nah, teman-teman, walaupun kita menggunakan ukuran YouTube, tapi untuk dewasa ini, media-media sosial itu sudah bisa menyesuaikan. Jadi misalkan walaupun kita pakai YouTube, tapi kita kirim di Instagram, itu sudah bisa menyesuaikan juga, jadi memanjang. Atau ketika kita kirim di YouTube, tapi kita pakai yang TikTok yang panjang, itu juga hasilnya di YouTube itu akan memanjang. Sudah bisa menyesuaikan. Gitu ya. Jadi nanti jangan khawatir, silakan kirim ke IG dan di tag nama saya. Oke teman-teman, sudah jam 21 lebih 27 menit detik. 21 lebih 27 menit di jam laptop saya. Ada yang tanyakan sampai di sini teman-teman? Ada yang tidak bertanya? Ada yang malu di jalan? Malu bertanya sesat di jalan loh. Tidak ada ya insyaallah. Sudah bisa ngikuti semuanya ya? Bagaimana Pak Anwar? Sudah jadi? Ya.
tapi berbeda kayaknya hasilnya. Sudah dikirim ke IG? Belum Bu, baru mau proses. Oke, saya tunggu ya. Mbak Ranu bagaimana? Sudah jadi? Mbak Ranu sudah Ya, jadi? jadi Bu. Ya, kirim ke IG Proses ya. kirim ke IG. Yap, nanti di tag nama saya ya. Mbak Indah. Nanti dikirim ke IG ya. Di tag namaku. Ya, Jangan lupa nanti di grup ramein lagi. Nantang banget neng grup. Podo aku ting. Oke, teman-teman, tidak terasa ya sudah 21.29. Sudah selesai materi kita hari ini. Semakin sedikit orang itu semakin fokus ya. Semakin banyak itu biasanya banyak yang ketinggalan itu diulang-ulang lagi. Alhamdulillah semua sudah selesai. Saya tunggu tagnya di IG. Kemudian teman-teman ketika ingin belajar lebih lanjut lagi, silahkan bisa mengikuti kelas saya ya. Salah. Mana ini? Nah, saya membuka kelas yang berbayar. Kelas berbayar ini durasinya 6 bulan ya, dimulai dari September. Investasinya 100.000. Nanti kita akan belajar semua teknik di bidang video editing. Jadi video editing ini juga bisa dijadikan skill yang bisa menghasilkan uang. Kemarin teman saya ada yang dapat juara di Get Project-nya KineMaster. Itu satu video durasi 30 detik dihargai KineMaster Official Indonesia itu $100. $100 itu berarti 1.400.000 untuk 30 detik. Nah, kalau teman-teman semakin mengasah kemampuan teman-teman, kemudian teman-teman posting hasil dari teman-teman ke media sosial, kemudian banyak yang minat, kemudian pengen dibuatkan iklan oleh teman-teman. Nah, itu juga bisa akan menghasilkan tambahan pemasukan buat teman-teman. Itu dari video editing. Dan semakin profesional, itu hitungannya per detik. Berapa detik itu berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta ya. Untuk video editing. Hanya dari HP itu bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan. Bisa untuk tambah-tambah ya. Sambil waktu longgar bisa digunakan untuk ini ya, cari tambahan income. Nah, silakan teman-teman yang bagi yang berminat, silakan registrasi menghubungi saya dengan investasi 100.000, waktu pembelajaran 6 bulan sampai sak bosan ya teman-teman ya, sampai sak jagone. Nah, itu setiap pekannya akan mendapatkan materi yang berganti-ganti. Itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang tanyakan terakhir kalinya sebelum saya akhiri? Tidak ada. Saya ucapkan sekian, terima kasih atas atensinya. Selamat berkreasi, semoga berhasil, semoga sukses. Dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat beristirahat teman-teman. Saya cek IG-nya ya, sudah apa belum ini? Ya, sudah jadi. Wisnu Anggra ini nih Mbak Ranu ya? Iya Bu, itu saya. Ya, bagus. Saya langsung komentar ya.
Udah Mbak, udah saya komentari ya. Selamat, hasilnya bagus, tidak ada bocor juga. Keren. Semangat nanti membuat yang lainnya lagi. Tuh, Mbak Ida sudah bikin. Apa ini Mbak videonya? Boyolali. Beautiful place. Ini si kecil ya? Oh, iya iya. Ini pesawatnya terbang. Tapi Oh, bagus kok. oh, kepanjangan. Gimana ini motongnya? Nggak apa-apa Mbak, udah keren kok. Bisa menyesuaikan. Sip. Tinggal Pak Anwar ya. Saya tunggu ya Pak Anwar ya. Monggo teman-teman kalau ingin istirahat, sudah selesai, silahkan bisa live dari ini, dari forum Zoom. Yang belum nanti saya tunggu. Monggo.